واصطفاك نسير في ضوء هذاك الشعاع في الدار هذه وفي الأخرى هناك في الدار هذه وفي الأخرى هناك يا من تعالى علو بارتفاع يغفر ذنوبي ويجنبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من على هداه اهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني في النبي وصحبه والآل. أما بعد، وعين التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والانتفاع والهدى والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. الحمد لله رب العالمين. Segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang luar biasa banyak sehingga kita semua tidak mampu menghitung nikmatnya satu demi satu. Di antara nikmatnya yang paling agung ialah nikmat kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang muslimin wal mukminin, serta kita diberikan juga nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua hadir di majlis yang insyaallah penuh berkah ini. Amin. Di majlis yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di majlis yang insyaallah terhitung sebagai salah satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, kerabatnya dan juga kepada para sahabatnya. Ma'asyiral hadirin, saudara-saudaraku, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembacaan tabarrukan kepada Imam Habibullah bin Ali Al-Haddad membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasail Imaniyah. Ya, yang mana kitab ini membahas dan juga terhitung dianggap oleh para ulama sebagaimana khulasahnya kitabnya Imam Ghazali Al-Ihya Ulumuddin yang terkenal. Ya, kenal semua kitab Ihya Ulumuddin ya. Nah, ini ulama meyakini bahwasanya An-Nasaih Ad-Diniyah itu mencakup ringkasan daripada apa yang tercantum di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang mana kitab Ihya Ulumuddin ini kitab tasawuf yang membahas secara terperinci dan secara luas ya, tentang ilmu tasawuf. Ya, kalau saya ini sebagai bentuk ringkasan ya, walaupun ada ya kitab khususnya khulasah Ihya Ulumuddin itu punya khulasahnya sendiri, tapi Nasaih Ad-Diniyah itu yakfikan ya, mencukupi. Nah, sebelum kita mulai membaca kitabnya seperti biasa juga ya, kita kirimkan Fatihah kepada sahibul kitab. Ini diajarkan kepada as-salafus saleh ya, para pendahulu kita, para salafus saleh itu mengajarkan kita sebelum kita mulai mengkaji suatu kitab atau membaca baik itu sendiri maupun di majelis ya, mereka menganjurkan untuk mengirimkan Fatihah kepada sahibul kitab, pada orang yang ngarang kitabnya ya. Sebagai apa? Ini salah satu sebagai ta'adduban, beradab kepada orang yang ngarang kitabnya. Ibarat kita mau masuk rumah, ya izin dulu sama yang punya rumah, nggak main masuk begitu aja ya. Begitu juga ilmunya orang yang mau kita kaji, jangan kita main baca begitu aja. Sebagai adab kita kirimin Fatihah pada sahibul kitab ya, baik yang udah yang masih ada
wabil khusus yang sudah tiada. Al-Fatihah dulu Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وأصولهما وفروعهما وجميع ساداتنا الأبي علوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى رسيد الوالد ربه وجسده أبويا الحبيب أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاف، والحبيب محمد الله بن عبد الله السكار، والحبيب علي زين العابدين بن حسن السكار، والحبيب مهدي بن عبد الله الشامي بن حسين الغطاس، والحبيب عمر بن محمد بن عمر الكاف، وأغلب حفصة بن سبياس بعبد أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وخصوصا النار صاحب كتاب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية الإمام شيخ الإسلام القسبي القطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. إلى هذه النية وعلى ما نوينا وعلى ما نوى أصدقنا الصالحون وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال الشيخ سليم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ومن السنة المحافظة على صلاة الضحى، وأقلها 4 وأكثرها 8 ركعات، وقيل 12، وفضلها كبير، ووقتها الأفضل أن تصلى عند مضي قريب من ربع النهار. قال عليه الصلاة والسلام: اصبروا على كل سلام من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. والشفعة هي 2 والسلامة هو المفصل، وفي كل إنسان 360 مفصلا بعدد أيام السنة. وتسمى صلاة الضحى صلاة الأوابين كالصلاة بين العشاءين، والأواب هو الرجاع إلى الله من أوقات الغفلة، وهذا الوقتان يعني وقت صلاة الضحى وبين العشاءين من أوقات الغفلة. أما الأول فالإقبال الناس فيه على المعايش والمكاسب الدنيوية، وأما الثاني فالاشتغال الناس فيه بالرجوع إلى المنازل وتناول الأطعمة. فمن رجع إلى الله واستيقظ لطاعته في هذه الأوقات كان عنده بمكان. ومن المستحب صلاة التسبيح وهي 4 ركعات، وقد وردت الأخبار بفضلها، وأن من صلاها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه حين علمه إياها: صلها في كل يوم أو في كل جمعة أو في كل شهر أو في كل سنة أو في العمر مرة. الحديث. قال بعض العلماء رحمة الله عليهم: هذه الصلاة مجربة لقضاء الحوائج المهمة. وقال بعضهم: إذا صليت ليلا كان الذي ينبغي أن يصلى بتحرمين وتجهدين وتسليمتين، 2 بعد ركعتين. وإن صليت نهارا فبتحرم 1 وتجهد 1، 4 ركعات جملة واحدة ولها كيفيتان. الأولى أن تحرم ثم تقرأ دعاء الافتتاح،
ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. ثم تقرأ الفاتحة والسورة بعدها، ثم تقولها 10 ثم تركع فتقولها 10 ثم ترفع فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم ترفع من السجود فتقولها 10 ثم تسجد فتقولها 10 ثم تقول إلى الثانية فتقولها قبل القراءة 15. وعلى هذا السبيل إلى آخر الصلاة. والكيفية الثانية مثل الأولى، غير أنه لا تسبح بعد تحرك القراءة، بل بعدها تسبح 15 بدرجة وتقولها 10. وعلى ذلك السياق في الأركان 10 وتبقى 10 فتقولها بعد الرفع من السجود الثاني، إما قبل القيام وإما بعدها وقبل القراءة. فافهم في كل ركعة 75 تسبيحة، والجملة 300 في 4 ركعات. والعلماء يأتي بأذكار الركوع والاعتدال والسجود والجلوس قبل التسبيحات. ومن نسي التسبيحات أو بعضها في ركن أتى بها في الذي بعده. قلت وينبغي للمتنسك أن لا يدع في هذه الصلاة في كل أسبوع أو في كل شهر، وذلك أقلها والله أعلم. نعم. ومن السنة المحافظة على صلاة الضحى. Termasuk daripada sebuah sunnah yang sangat kuat sunnahnya ialah al-muhafadzah ala salat duha, menjaga salat sunnah duha. Ya. Aqalluha raka'atan wa aktsaruha 8 rakaat. Paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 8 rakaat. Ya. Waqila 12. Sebagian ada yang bilang bukan 8 rakaat tapi 12 rakaat paling banyaknya. Ya. Jangan lebih, jadi dibatasin tuh salat duha. Ini jangan sampai ditinggalin. Ya. Paling enggak 2 rakaat deh sebelum pergi kerja jam 7 misalnya, 2 rakaat duha dulu. Ya. Rakaatain ila duha, cukup 2 rakaat. Atau misalnya nggak sempat ya harus berangkat dulu kerja, ya udah nggak apa-apa ya, berangkat kerja masuk tempat kerja salat dulu, mau sholat dulu, sholat sunnah 2 rakaat nggak ada, 5 menit kelar, agak lama. Tapi nggak tahu doanya nih, nggak usah doa apa deh, baca itu sholat aja deh, paham? Ya, kalau musik doa seperti sebisanya aja, asal bisanya nggak 4 rakaat pengerjaannya. Ada 2 cara ya, 2 rakaat atau 4 rakaat sekaligus. Kalau anjuran ulama di sini waktu itu ada, bentar nih, itu nih caranya. Waktu itu ada al-akhbar bi fadliha, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya. Wa anna man sallaha ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dan juga barang siapa yang melaksanakan salat tasbih ini, ghufira lahu min dhanbihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, diampuni dosa-dosanya apa yang udah lewat ataupun apa yang nanti akan datang. Bayangin aja tuh. Dosa kita yang akan datang diampuni juga sama Allah Ta'ala gara-gara apa? Salat tasbih ini. Insyaallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, "Hina 'allamahu iyyaha." Ketika Nabi Muhammad ngajarin Sayyidina Abbas tentang tata cara salat tasbih ini. Salliha fi kulli yaumin, salatlah salat tasbih ini setiap hari. Au fi kulli jum'atin, atau setiap Jumat, yakni maksudnya seminggu sekali. Au fi kulli syahrin, atau sebulan sekali. Au fi kulli sanatin, ataupun setahun sekali. Au fil umri marrah, atau seumur hidup sekali. Ya. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surat tasbih ini jangan sampai gak kita kerjain sama sekali. Ya. Kerjain, yang paling afdolnya setiap hari kita kerjain surat tasbih ini. Gak bisa setiap hari, seminggu sekali dah. Kagak bisa juga seminggu sekali, sebulan sekali dah kerjain. Gak bisa juga sebulan sekali, ya udah setahun sekali. Masih gak bisa juga setahun sekali, enggaknya seumur hidup sekali kerjain salat tasbih. Ya, jangan sampai enggak ya, pokoknya. Enggak, waktu ulama mengatakan tentang ini,
Hadhihi as-salah mujarrabah qada'il hawaij al-muhimmah. Salat tasbih ini mujarrabah, mujarab, ya, sudah teruji gitu. Buat apaan? Buat supaya kita lebih mudah minta sama Allah Subhanahu wa taala, dan supaya Allah Subhanahu wa taala lebih cepat memenuhi hajat-hajatnya kita. Ya, jadi kita punya hajat apa nih? Hajat-hajat yang lagi butuh banget. Salat tasbih ini insyaallah dikasih hajat-hajatnya kita sama Allah taala. Ya, dengan cepat. Agak ba'duhum, dan juga ulama yang lain mengatakan idza sulliyat lailan kana yanbaghi an tusalla bi taharrumain wa tashahhudain wa taslimatain. Ini caranya. Ya. Ulama di sini mengajarkan caranya. Kalau misalnya kita salatnya malam-malam, salat tasbihnya, karena salat tasbih ini enggak terikat semua waktu. Ya. Tapi ulama mengajarkan di sini kalau kita salat tasbihnya malam, di salat Isya misalnya, ya, maka itu dianjurkan 2 kali salam, 2 rakaat, 2 salam. Ya. Wa idza shallaita naharan fa bi taharrumin wahidin wa tashahhudin wahidin. Dan kalau misalnya kita salatnya siang-siang, entah itu di waktu duha atau di waktu habis salat zuhur gitu, kita ngerjainnya, maka kita kerjakan 4 rakaat sekaligus 1 salam. Ya, tapi cuma pakai tasyahud ini 1. Jadi nggak ada tasyahud awal, nggak kayak salat zuhur. Jadi iya, tasyahud awal kalau langsung berdiri, lanjutin lagi salat tasbihnya. Ya. Dan ini yang ngejelasin caranya, cara salat tasbih yang paling afdal. Ya. Ini caranya salat tasbih, nggak pakai cara yang lain. Ini caranya salat tasbih kayak begini. Kalau lupa itu dilengkapin. Al-ula, ada 2 cara ini. Cara yang pertama ialah an-tuhrima. Kita niat dulu pertama, misalnya kita pisah 2 rakaat, maka usul sunnah salat tasbih rakaatain lillahi ta'ala, begitu. Ya. Habis takbiratul ihram baca doa iftitah, kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Ya. Habis baca begitu, ini catat nih. Ini kata rekam atau bagaimana kayak ini catat, ini penting nih. Ya. Habis takbiratul ihram sama doa iftitah, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Habis itu baca Fatihah. Habis baca Fatihah baca surat pendek bebas, surat apa? Ya. Habis baca surat pendek baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Ya. Udah selesai nih baca 10 kali, ruku itu takbir 3 ruku, Allahu akbar, ruku baca apa ruku? Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Habis itu enggak langsung i'tidal. Baca lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Baru itu sami Allahu liman hamidah, i'tidal. Habis i'tidal baca apa? Pas i'tidal Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh mil'a, boleh bil, terserah. Ya. Boleh pakai nasab, boleh pakai rafa'. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh juga, terserah. Habis baca itu, baca apa lagi? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Habis itu takbir, pindah ke sujud. Di sujud baca apa sujud? Wa bihamdihi 3 kali. Habis baca gituan 3 kali, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali lagi. Ya. Habis itu takbir lagi, pindah ke duduk di antara 2 sujud. Baca apa duduk di antara 2 sujud? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Habis itu baca lagi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Habis itu balik lagi ke sujud. Sujud sama kayak yang pertama caranya. Ya. Terus baca subhanarabbiyal a'la 3 kali, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali.
75 kali. Itu satu rakaat. Rakaat kedua habis takbir, habis sujud itu kan takbir berdiri, ya kan? Ulangin lagi cara yang pertama, habis takbir itu baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar 15 kali. Baca Fatihah, surat pendek, subhanallah, ulangin lagi 10 kali. Bacaan yang habis takbir tadi. Begitu terus ulangin kayak rakaat pertama. Ya, 75 tambah 75 jadi berapa? 150. Dalam 2 rakaat itu kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 150 kali. Ya. Di sunnah ini berapa rakaat? 4. Berarti totalnya berapa? Baca tasbihnya 300 kali. Ya, di dalam 4 rakaat. Cakep ya? Praktekin gitu. Tiap hari lumayan gitu, lama tuh, ada pernah nyobain tuh. Rasa lumayan, enak kali. Ya. Ada pun cara yang kedua, ya, ada cara itu cara yang pertama tadi. Ada pun cara yang kedua, ya, itu seperti cara yang pertama, hanya saja tasbihnya agak sedikit berbeda ketepatannya. Ya. Kalau yang pertama tadi habis takbiratul ihram baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 15 kali. Kalau yang ini enggak. Oke. Habis takbir iftitah langsung Fatihah surat pendek baru baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, tapi bukan 10 kali, 15 kali. Ya. Kemudian lanjut dengan sama caranya kayak yang pertama tadi. Ruku'nya 10 kali, tasbihnya, iktidalnya juga 10 kali tasbih. Ya, sujudnya juga 10 kali tasbih, duduk di antara 2 sujudnya 10 kali tasbih, sujudnya lagi 10 kali tasbih juga. Nah ini bedanya di sini, ya, dia karena itu baru 65 kali bacanya tasbihnya, masih ada 10 yang kurang. Nah di sini caranya ini buat ngelengkapin 10-nya. Ketika mau berdiri lagi untuk rakaat selanjutnya disunnahkan pakai jalsatul istirahat, ya. Jadi dibaca itu di antara di antara rakaat pertama dan rakaat kedua, begitu. Ya. Kalau misalnya di yang 2 salam ini berarti di jalsatul istirahat baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar 10 kali. Tahu jalsatul istirahat kan? Biasanya kalau habis sujud sebelum diri ada duduknya dulu tuh. Ya. Nah itu, ya begitu baca 10 kali baru diri. Atau boleh juga ketika setelah dia berdiri takbir intiqal berdiri langsung Allahu akbar buat lanjut ke rakaat kedua, sebelum baca Fatihah baca ini dulu 10 kali. Gitu buat ngegenepin 75. Ya, buat ngelengkapin 75 tasbihnya tadi. Rakaat kedua begitu lagi. Ya. 10 sisanya sebelum salam nanti. Paham? Itu ada 2 cara, Anda pakai cara yang pertama. Ya. Kalau Anda pakai cara yang pertama, nyatet kan tadi cara pertama. Catat deh, aku tanyain lagi dulu. Ya. Kalau ulama mengatakan tentang salat tasbih ini, ya. Wa ya'ti bi adhkar ruku' wa i'tidal sujud wal julus qabla tasbihat. Ya. Dianjurkan caranya itu ialah dengan melaksanakan zikir-zikirnya ruku', i'tidal sujud dan duduk di antara 2 sujud sebelum membaca tasbih ini. Tasbih yang 10-15 ini. Dan barang siapa yang melupakan tasbihnya ini, ya, tasbih 10 kalinya ini, misalnya lagi ruku lupa begitu. Lagi ruku cuma baca subhanallah langsung i'tidal. Pas i'tidal baru ingat, lupa dari pas ruku tasbihnya 10 kali. Maka itu tasbihnya pasti i'tidal didobel. Ya, dibacanya 2 kali. Yang harusnya 10 doang jadi 20 kali. Yang doa itu mustajab. Ya, jadi kalau habis salat, habis salam itu kita nggak doa sayang, gitu. Doanya apa aja bebas, bikin yang menjadi karam. Ya. Waktu hal afdal dan waktu yang terbaik ya untuk melaksanakan salat duha, antusalla inda mawdiya garibun min rub'in nahar. Ketika sepertiga siang sudah lewat, seperempat siang, sepertiga ada tuh. Rub'un nahar itu sepertiga, seperempat siang sudah lewat. Ya, seperempat siang berarti berapa kira-kira?
jam 6 bisa jam 6 ya, matahari udah naik gitu. Sekitar jam setengah 8 atau jam 8 ya, matahari udah agak tinggi. Karena jam 6 itu matahari udah nongol ituannya, apa namanya, buletannya itu udah mulai nongol ya. Isyraq isyraq, waktu isyraq ya. Ketika jam 7 itu udah naik matahari, itu udah keluar semuanya, udah naik tinggi, tapi belum sampai setinggi tombak. Jam 8 itu udah tinggi, di atas, lebih tinggi daripada setinggi tombak tingginya ya. Itu udah seperempat siang lewat ya. Itu jadi itu waktu paling afdolnya untuk melaksanakan sholat duha, paling afdol. Kalau bisa sholat jam segitu lakukan ya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu kullu sulama min ahadikum sadaqah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita punya sendi-sendi yang mana tiap harinya itu kudu disedekahin ya. Kita punya sendi-sendi itu kudu disedekahin setiap hari itu. Dan Nabi di sini ngasih apa namanya, kasih gambaran sedekah itu gimana aja sih? Apa harus keluar duit? Enggak. Kata Nabi, wa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kalimat tahmid yang kita utarakan juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil yang kita utarakan, kita bacakan juga sedekah ya. Wa kullu takbiratin sadaqah. Dan setiap takbir yang kita lantunkan sedekah juga. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Kita memerintah mengajak orang kepada kebaikan, sedekah juga. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Kita mencegah orang melakukan kemungkaran, sedekah juga ya. Jadi banyak caranya buat sedekah. Wa yajzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Nah ini semua tadi ya, sedekah-sedekah tadi bisa ditutupin langsung kontan dengan apa? Dengan rak'atani minad duha, 2 rakaat salat sunnah duha. Itu udah mencukupi sedekahnya kita buat setiap persendian kita. Paham tuh? Boleh diperhatikan ini jadi. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha ala syuf'atid duha, ghufirat lahu dhunubuhu walau kana mithlu zabadil bahr." Barang siapa yang menjaga 2 rakaat salat sunnah duha, kata Nabi, ghufirat lahu dhunubuhu, dosa-dosanya diampunin sama Allah Subhanahu wa taala, walau banyaknya udah kayak buih di lautan. Ya. Seberapa banyak buih di lautan, ada yang dihitung oleh saking banyaknya ya. Itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dihapuskan begitu aja kalau kita menjaga rak'atani minad duha. Cuma 2 rakaat doang. Ringan kan? Itu perkara ringan yang pahalanya luar biasa besar di sini. Salat sunnah duha. Ya, dan hadisnya semuanya yang membahas tentang salat sunnah duha ini sahih semua. Kebanyakan ya. Salah satunya yang tadi disebutkan sebelumnya, 30 ulama itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, kalau nggak salah ingat ya. Diriwayatkan juga yang tercantum juga di kitab Sahih Muslim. Bukhari ada nggak ya? Lupa deh. Di Sahih Muslim ada tadi ya hadis ini. Makanya penting banget buat kita menjaga 2 rakaat ini. Wa syuf'atu, di dalam hadis yang kedua tadi disebutkan kan ya, man hafadha ala syuf'at duha. Syuf'ah ini kata yang Haddad menjelaskan dia raka'atan, yaitu 2 rakaat yang dimaksud. Wassulama, sulama itu al-mifsal, persendian manusia ya. Wa fi kulli insanin 360 mifsalan. Jadi yang Haddad kasih tahu setiap manusia itu punya 360 sendi. Ya, ada berapa? 360 sendi. Jumlahnya kayak jumlah hari dalam 1 tahun. Hitung ya, Pak.
Iya, hitungin data sendiri. Kita juga nggak tahu, hitungin bisa 360. Iya. Gak usah jauh-jauh biar gampang, ente hitung itu sendi-sendi di tulang punggung ente. Sudah berapa banyak? Yang bawah tuh, gitu tulang ekor tuh. Sendi semua tuh, emang satu tulang? Enggak. Kalau percaya, tak pas potong kambing kita ambil tulang punggungnya. Sendi itu. Itu di punggungnya banyak ya. Nah, makanya nggak heran kalau bisa sampai 360 dalam satu manusia, setiap orang gitu ya, yang tubuhnya normal. Ya, kalau yang tangan hilang satu lain cerita. Gitu. Paham tuh? Itu setiap sendinya itu yang ada 360 guru disedekahkan ini. Ya, berarti nggak salah anjurannya ulama itu buat setidaknya dalam satu hari sholat 300 kali. Ya, berzikir paling nggak 300 kali supaya dianggap orang yang mufid di dalam berzikir. Entah itu tasbih, entah itu tahmid, entah itu tahlil. Satu hari satu malam paling nggak 300 kali. Nah, itu untuk menyedekahkan sendi-sendian kita tadi. Jadi, ya. Nah ini semua nggak harus kita kerjain ya tasbih-tasbihnya itu. Ya bagus karena kalau misalnya kita kerjain juga, ya, amal itu makin banyak makin bagus. Nggak cuma buat menyukupin kita aja, tapi lebih bagus lagi. Ya, tapi paling enggak buat nutupin semuanya ini cukup dengan 2 rakaat sholat duha. Ya. Berarti ya maksudnya. Jadi untuk mempermudah kalau misalnya kita sering lupa, lalai sama pikir. Yang 2 rakaat ini jangan sampai lupa. Ya, paling enggak seminimalnya 2 rakaat ini jangan sampai lupa, jangan sampai ditinggalin setiap harinya. Ya, paham tuh? Karena ini penting untuk kehidupan kita. Betul sama salat duha, salatul awwabin. Dan salat duha ini juga dinamakan salat awwabin. Ya, kasalat bainal asya'in. Sebagaimana salat di antara 2 isya, ya, disebutnya juga salat awwabi. Wal awwab itu ialah raja ilallah fi awqatil ghaflah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu orang semua lagi lalai. Ya. Wa hadzal waqtan, dan 2 waktu ini, yakni waktu salat duha wa bainal isya'in wa awqatil ghaflah. Yang dimaksud ialah waktu antara 2 isya ataupun waktu duha, itu waktu orang-orang lagi pada lalai semua. Ya. Di 2 waktu ini, waktu di antara 2 isya sama waktu duha, orang lagi pada sibuk sama urusannya masing-masing. Orang lagi pada sibuk sama perkara duniawinya masing-masing sudah. Ya. Fa'amal awal, bagaimana menjelaskan adapun yang pertama tadi, fa'ibam nasu fihi al-ma'ish wal mukasab dunyawiyah. Adapun waktu duha, orang lagi sibuk-sibuknya, siap-siap, ya, dia siap-siap, dia dandan segala macam berangkat kerja, ya kan? Orang yang dagang ini nyiapin dagangannya, buka tokonya dan lain sebagainya. Pagi-pagi itu di waktu duha seperti itu. Ya, itu di waktu duha itu seperti itu. Jadi orang pagi-pagi lagi pada sibuk ngurusin perkara-perkara duniawi. Fa'amal tsani, adapun yang bainal isya'in tadi, orang lagi pada sibuk pulang ke rumah. Ya, orang biasanya dikerja dari jam 3, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Maghrib itu lagi perjalanan kemungkinan buat ke rumah. Ya dah, sibuk kita. Yang buat toko lagi sibuk bebenah tokonya itu, buat tutup tokonya. Gak mungkin tutup toko cuma 10 menit selesai, enggak. Banyak yang dibenahin lagi tutup toko. Pulang kerja begitu juga, ada closingannya. Ya dah. Alhasil kita semua lagi disibukkan sama urusan duniawi. Ya, perjalanan pulang yang kerjanya jauh ada lagi. Lagi di Jakarta orang tinggalnya, pulang kerja, jaraknya mungkin cuma 10 kilo perjalanan. Kalau lagi tengah malam kita jalan 10-15 menit nyampe. Ya, tapi lagi jam segitu bisa sejam setengah. Macetnya nggak boleh menarik. Ya.
nyangkut gitu, jalannya maju selangkah 10 kilo, ya, sejam setengah maju, masuk akal aja gitu. Perjalanan habis waktu kita buat di jalan, ya pikiran kita fokusnya buru-buru sampai rumah, biar rehat istirahat, gak kepikiran kita sama namanya ibadah sama Allah Taala. Ya mungkin kepikiran mau sholat maghrib doang, udah sholat maghrib doang, kepikiran. Setelah itu kosong sudah. Pikiran kita fokusnya sama duniawi. Ya. Kata Imam Haddad di sini, "Faman raja'a ila Allah wastayqadha li ta'atihi fi hadhil awqat kana indahu bi makan." Barang siapa yang ketika semua orang sibuk sama dunianya ketika waktu ini, di waktu hak sama waktu antara dua isya tadi, ya. Ketika semua orang sibuk sama dunianya masing-masing, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu orang-orang mendekatkan diri kepada dunia. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan tempat yang khusus, kedudukan yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak mustahab termasuk daripada yang dianjurkan dan sangat dianjurkan ini ya. Salat tasbih, yaitu melaksanakan salat tasbih juga, salat sunnah tasbih ruknin atabiha fil ladzi ba'da, diganti di rukun yang lain. Jadi setiap pindah rukun baca tasbih 10 kali gitu. Baik tuh. Qultu wa yanbaghi lil mutanassiki an la yada'a hadhihi as-salah fi kulli usbu'. Itu tadi apa namanya hadisnya Nabi SAW itu ngajarin bahwasannya kita ngerjain ini kalau nggak tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun atau seumur hidup sekali, ya toh? Yang ada di sini punya pendapat yang agak berbeda karena pendapat Rasulullah di sini untuk meringankan umat, ya. Rasulullah ngajarin kita tapi yang gampang buat kita gitu, ya. Yang hadat di sini ngajarin, kasih tahu. Dan bagi terasik dianjurkan bagi orang-orang yang sedang beribadah, orang-orang yang yakni maksudnya umat muslim, Allah ya da'a hadhihi salat, jangan sampai meninggalkan salat ini paling tidak fi kulli usbu' atau fi kulli syahrin, paling enggak sebulan seminggu sekali atau sebulan sekali, itu paling sedikit sudah, jangan lebih sedikit dari segitu, ya. Diusahain tuh kita seminggu sekali atau sebulan sekali salat tasbih. Paham tuh? Kata. Wa min mustahabbi al-muta'akkid Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafadhal yang mana? Kalau misalkan ya, kan salat tasbih ya. Cuman di apa namanya pertengahan kan kita lupa jumlahnya itu ada nggak sih ngilang-ngilangnya gitu pas di sebelum tahiyat atau sebelum salam itu kita lengkapin tasbihnya. Jadi itu sebelum rakaatnya itu kita lupa jumlahnya berapa gitu. Nah pas sebelum salam kita kira-kiranya itu boleh nggak? Jangan lupa gimana? Bisa lupa jumlahnya gimana? Kan kita kan habis karena soalnya nggak gambar kalau misalnya bisa lupa jumlahnya ya. Karena habis takbiratul ihram baca 15, habis Fatihah sama surat pendek baca 10, jadi udah jelas pas lagi berdiri sebelum rukuk tuh udah ada 25 bacaannya. Ya, pas rukuk dapat 10 lagi, ya tidak 10. Jadi setiap rukun itu, rukun qauli ini kan di dalam surat ada berapa? Rukun qauli ada berapa? Hah? Apa aja benar? Rukun qauli itu dibaca. Bukan rukun sholat kan ada 13, 14, atau 17. Bukan masalah rukun qaulinya. Takbiratul ihram pertama. Kedua, Al-Fatihah. Ketiga, tasyahud.
Tasyahud astagfirullah. Enggak awal tasyahud akhir dulu ya. Tahiyatul wabah yang terakhir itu. Terus sholat, salawat terakhir salam. Ada 5 ada rukun qauli. Ya. Tapi nggak semua rukun qauli itu diisi pakai subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Awal hasil digenepin. Ya. Yang dipakai itu subhanallah alhamdulillah cuma di rukun qauli yang pertama doang. Takbiratul ihram sama Fatihah. Habis takbiratul ihram baca 10 kali, 15 kali, habis Fatihah baca 10 kali. Habis itu sisanya dan rukun gerakan semua. Ya. Pas begitu dapat 25 rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Ada 5 rukun gerakan di situ. Jadi ngitungnya itu nggak sulit sebetulnya. Tergantung kita lupanya di mana bisa hitung sama kita. Paham nggak maksudnya? Gitu. Berarti ya. Jadi kalau buat lupa, mungkin lupanya itu antara 10 atau 20 begitu, bisa mungkin. Jadi nggak masalah kalau misalnya kita lupanya kira-kira lupa. Karena kayaknya di ruku sama tidak lupa dah gitu misalnya. Berarti nggak maksudnya? Nah itu diambil ini apa namanya sama kayak lupa rakaat ya. Kalau kita lupa rakaat itu kan kita ngambil yang paling sedikit. Iya, kita lupa udah 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Ini udah rakaat 2, udah rakaat 3 ya. Ambil rakaat 2, jadi nambah 2 rakaat lagi. Sama kayak tasbih. Karena lupa yang di ruku doang apa sama ini tidak lupa ya tasbih itu. Ambil dan lupa-lupanya gitu. Paham? Berarti disimpulkan yang di akhir nggak bohong tuh. Salam gitu ya. Pokoknya mau baca deh. Dilengkapinya di rukun yang setelahnya. Gitu. Mau dibagi-bagi misalnya pas lagi sujud loh. Tidak tadi sama sujud baca nggak ya tasbih? Tapi tadi tidak baca rukunya apa namanya? Rukunya gak baca atau jangan-jangan rukunya gak baca tidaknya baca lupa begitu pas lagi sujud. Ya udah nambah aja. Di sujud yang tadi kudu 10 doang nambahin 20. Nanti duduk di antara 2 sujud tambah lagi juga 20. Jadi pas dibagi gitu 10-10 di masing-masing boleh gitu. Walhasil ya tidak ada tasbihnya itu diganti di rukun setelahnya. Boleh bagi-bagi boleh. Atau dikumpulin di akhir nggak apa, yang penting diganti. Paham? Gitu. Sahihnya nggak dipakai ya? Kagak. Kalau di sahih biasa ya. kalau sudah, kalau di sahih. Sholat tasbih kalau berjamaah bisa nggak ya? Berjamaah Bisa. Sholat apa ya bisa berjamaah? Itu mau sholat gobliyah aja berjamaah juga boleh. Cuma nggak diajurin karena belum ada kelihatan gitu ya. Nabi SAW sholat sunnah gobliyah gitu. Sholat sunnah rawatib berjamaah belum pernah kelihatan itu riwayatnya. Tapi sholat itu semuanya boleh berjamaah. Paham ya? Boleh aja. Kita yang mulai sholat malam misalnya, bangunin istri kita sholat berjamaah sampai ke witir-witirnya berjamaah. Sholat tasbih begitu juga boleh. Paham ya? Jadi kalau masalah berjamaah ini boleh semua. Sholat sunnah itu berjamaah. Ya, betul. Berjalan. Ya. Batas waktu lima itu ambil kali. Kata Dewi jelasnya gimana? Awal waktu duha itu ketika matahari yartafi badaruhin, matahari naik sekitar 1 tombak. 1 tombak itu sekitar jam 7 ya kalau dari jam ya. Jadi 1/4 siang itu berarti kurang lebih jam 8 ya. Akhirnya itu sampai yartafi'u syams ilal istiwa, sampai matahari itu naik ke posisi istiwa. Istiwa itu ketika matahari lagi persis di atas kepala kita.
Ya, 12. kalau lebih jam segitu. Pokoknya sebelum masuk waktu zuhur ya. Sebelum masuk waktu zuhur. Mungkin sekitar 2-3 menit sebelum masuk waktu zuhur. Gitu kan. Kurang lebih. Karena kalau misalnya matahari dari istiwa itu geser dikit, ya, itu udah masuk waktu zuhur. Ya. Nah itu sampai ke situ. Dan waktu istiwa itu sudah tidak boleh lagi sholat duha. Ya, karena waktu istiwa itu salah satu daripada waktu yang diharamkan untuk sholat. Paham? Ya. Khususnya sholat sunnah yang bukan tata sabab. Kalau sholat sunnah nafil mutlak yang nggak ada tata sabab, kalau ada tata sababnya masih boleh. Tapi kalau yang nggak ada sebabnya sama sekali, maka itu tidak boleh, diharamkan. Sholat ketika waktu istiwa, yaitu batasnya waktu duha. Jadi sekitar jam setengah 12-an, jam 12 kurang lah, tapi di situ. Ya, baik tuh. Kita potong. Tadinya tasawuf yang tanya begitu apa kayak Doa tuh kayak gimana sih? Yang nggak tahu tuh bener ya. Kalau mau ingat dua buka gitu. ya, yang gitu juga. Karena ada nggak tahu tadi. Ya nggak perlu, karena nggak tahu tadi juga pas lagi ngaji gitu di awal tadi. Lagi baca kitab, sholat duha ketika setelah sholat duha itu doanya nggak harus bergantung sama doa yang tercantum di kitab-kitab gitu. Ya harus. Ya. Oke, Allahumma itu duha boleh gitu terus. Iya. Gak maksud supaya gitu, nggak harus kayak gitu, nggak harus. Ya, yang penting ini kerjain dulu Kak. Kalau ente mau pakai cara yang kayak begitu, ente download itu, karena pernah kasih tahu tuh nama aplikasi di HP biar nggak ribet buat kita. Nama aplikasinya Pak Alawi. Di situ video lengkap, termasuk diantaranya doa-doa ketika sholat sunnah apa aja, sholat sunnah duha juga ada di situ. Ya. Nggak perlu dicatatin, jadi dari situ aja dari aplikasi situ, tinggal buka aplikasi ini, kantongin selesai sholat duha baca deh. Kalau nggak mau pusing gitu kayak gitu, ya udah doa bebas aja, nggak usah terpaku sama tekstual ente. Ya, anda nggak bisa bahasa Arab, ya udah bahasa Indonesia. Kalau di istri dua gitu. Kalau yang kayak gitu pakai pesawat asli, nggak kena sama negara ini. Bayar tuh. Kalau masih lama nih bayar nih. Kalau dulu nggak sih? Dia nggak. Abang mau apa? Joki. Kemarin, jadi kita dapat buat apa lagi, kita mikirin diri dulu. Mikirnya bukan itu, Bim. Yang penting diomelin gitu loh. Satu orang dua. Kalau itu doain tugas mata seperti begitu, ya, karena bakal diomelin. Nggak jadi lu. Yang udah dia. Boleh.
Jadi Kalau banyak. Coba Beb. selalu tanya ini. Lagi terakhir. Ya Beb. Wah, Itu lebih baik yang mau bangun dari sholat itu apa namanya tadi, apa duduk dulu gini apa langsung diri Beb? Lebih bagus mana Beb? Maksudnya? Diri dari sholat Beb? Apa Dia sedikit? satu istirahat atau enggak? Iya. Yang satu istirahat di sini ada dua pendapat ya. Kalau misalnya kita masih rakaat pertama, nggak usah langsung diri. Oh, Ya. Jadi kalau rakaat ketiga, ya nggak mungkin di sholat maghrib ya rakaat ketiga begitu lagi ya. Setelah terbaik rakaat ketiga itu maka jangan satu istirahat. Ya, jadi ini kayak begitu. Ada pendapat yang bilang disunahkan di situ. Ada pendapat tapi saya nggak tahu itu buat pendapat. Tapi ada pernah pakai. Jarang pakai. Pernah saya pakai. Jarang pakai. Ya. Tidak sering. Rakaat ketiga yang langsung ayo diri. Itu yang anak pakai, yang anak pribadi pakai. Guru-guru anak lihat suka pakai. Kita jangan satu istirahat. Tapi gak di rakaat pertama, biasanya di rakaat ketiga. Kebanyakan begitu yang anak lihat. Penting apa nih? Ini sholat rubaiyah tapi ya, sholat rubaiyah. Sholat maghrib gak pakai. Iya, 3 rakaat itu salah boleh nggak berdiri lagi loh. Lupa kalau rakaat ketiga berdiri lagi sholat maghrib sih. Jadi apalagi sholat subuh. Mendorong atau dan nggak berdiri lagi loh. Ya, jadi di rakaat ketiga biasanya sudah menjalan satu istirahat. Atau dalam kondisi badan lagi agak capek biasanya. Karena kalau habis dari sujud itu langsung berdiri, badan kondisi lagi capek, peredaran darah tuh lagi kurang bagus. Ya, darah rendah gelap langsung. Langsung berdiri begitu aja. Pernah nggak begitu? Nah, saya juga pernah ya begitu. Lagi berdiri begitu gelap, mata langsung kayak perlahan cahayanya menghilang. Hah? Bukan kelayangan, ente mata ini kan terangi ngeliatnya. Iya. Ya, terus lama-lama gelap begitu. Kalau kita nggak buru-buru nundukin kepala, pingsan. Tahu dari mana? Ada pernah lihat teman-teman begitu. Karena saya alhamdulillah belum pernah kayak begitu. Ya, karena pernah lihat teman kayak begitu. Sholat subuh nih, dia nggak tahu mungkin gara-gara dia tidurnya ngedeprok kali ya sebelum sholat itu. Dia turun ngambil wudhu ke atas sholat subuh dia langsung. Pas habis baru rakaat pertama, ya, betul ruku sujud berdiri, gubrak terus noleh langsung otomatis ini joprak atau berubah jatuhnya begitu deh kayak mengarah ruku, bisa, ya, gara-gara kayak begitu langsung berdiri kaget, kondisi badan lagi nggak enak. Kalau lagi kondisi kayak begitu boleh kita sunnah juga jangan satu istirahat. Ya, supaya sholatnya full kuat gitu. Betul. Jadi tergantung kondisi badan juga kemungkinan. Tapi kalau di rakaat ketiga itu karena ada lihat banyak orang nggak tahu sih hukumnya pastinya. Di kitab-kitab juga disebutkan itu ada yang namanya jangan satu istirahat juga, tapi karena lupa teksnya gimana. sama ini Beb, sama takbir ya? Hah? Bangun yang takbir tuh, yang ketiga baru gitu. Gimana? Allahu Akbar. Nah, kalau ngangkat tangan itu, ya, dia sunnahnya di takbiratul ihram berdiri dari ruku, ya. Sunnahnya di takbiratul ihram mau pindah ke ruku, berdiri dari ruku, sama berdiri dari tasyahud. Kalau nggak ada tasyahud ini nggak disunnahin buat ngangkat tangan.
Bisa bina ade lupa. Jadi bisa nurah pola ade di arba'atil mawadhi. Di sabina ade tadi disunahkan mengangkat tangan di tempat takbiratul ihram pertama. Yang kedua ketika mau ruku itu disunahkan mengangkat tangan sebelum ruku. Yang ketiga ketika pindah dari ruku ke i'tidal. Yang keempat ketika berdiri dari tasyahud. Gitu. Jadi ketika kita dari sujud langsung berdiri nggak disunahin mengangkat tangan. Paham? Rakaat pertama sama rakaat ketiga tuh nggak pakai duduk tuh setelah sujud langsung berdiri. Nah ini tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Yang disunahkan itu di rakaat kedua setelah tasyahud awal. Ya. Rakaat kedua di sholat zuhur, asar, maghrib sama isya. Subuh enggak? Ya. Habis tasyahud langsung salam gitu subuh. Ya. Yang disunahkan itu di setelah tasyahud awal ya, berdiri setelah tasyahud awal. Selain dari itu tidak sunnah. Mau sujud pakai takbir nggak usah. Lagi mau sujud Allah ya pakai angkat gitu. Ada kayak gitu kali ada ya karena belum update sih. Ada hukumnya makruh apa Sunnah doang. hukumnya Enggak sunnah. Ya selain dari tempat-tempat ini tidak sunnah. Kalau sampai gerakannya lebih dari 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Paham? Misalnya habis sujud rakaat pertama berdiri ngangkat tangan, ternyata lebih dari tiga gerakan, batal sholatnya. Ngerti? Paham? Gitu. Karena tidak termasuk bagian daripada sholat dan tidak disunahkan untuk mengangkat tangan ketika itu. Jadi kalau misalnya kita ngerjakan sesuatu yang di luar rukun dan itu melebihi dari 3 gerakan berturut-turut, misalnya, kan kalau angkat tangan itu kan banyak 3 gerakan untuk ini. Allahu Akbar 3 gerakan doang, 2 gerakan, 3 gerakan begitu dah, yang berturut-turut. 1, 2, 3 gerakan doang, yang berturut-turut, nggak nyampe lebih dari 3 gerakan. Ya, 3 gerakan itu batasnya. Batas yang dibolehkan gerakan 3 kali berturut-turut. Kalau lebih dari situ gerakan misalnya kayak ada orang yang takbir tuh belum. iya ada yang belum tahu, ada yang begini dulu. Ada batal. Ya. Lagi takbir setelah dari sujud itu berdiri, yang di tempat yang tidak disunahkan. Dia gerakin tangan kayak begitu dan lebih dari 3 gerakan berturut-turut batal sholatnya. Ya, itu penting belajar ilmu fikih. Tapi kalau misalnya dia ngerjain kayak begitu di tempat yang disunahkan, gak batal. Walaupun lebih dari 3 gerakan berturut-turut. Gitu. Paham ya? Di tempat-tempat ini lagi takbiratul ihram ada orang yang Allah begitu. Paham ya? Gak batal. Paham tuh? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam ya Rabbana taqabbal minna wa lana asrafna faqdur alayna وانصرنا رواتي قائد روعتي واغفر لوالدينا وبر مولدنا والآل والإخوان وكل من محبة وظالمين عجبا منا ربي يسمع فتود من سامن بمصطفى رسول صلى وسلم ربي عليك حمد الحبيب وآله وصحبه إذا تدرس به والحمد لله عبادي وجل
Tanggal 2. Tanggal 1. Enggak, Jumat kita libur. Jumat jam 9 dari kumpul di sini. Kalau lama nih, Jangan pakai Hamzah gitu ya. anak kedua nih. Iya. Kemarin tuh Tiba lagi itu sudah ya. Bak kain. dari politiknya keluarga satu keluarga juga. Keluarga tiba. Bukan adiba. Adiba dan kenapa? Kalau mau pakai al ini adel double d. Oke, tanda kutip ya di belakang kain bak. Itu di kalau pakai tanda kutip penjelasan itu di KTP-nya ada gitu. Ya, bukan. Kemarin juga kan kayak mandain gitu, takutnya kalau dia ujian sekolah tuh bingung sih tanda kutip dari mana. Nggak usah pakai tanda kutip. Kalau di ada Oh, KTP beda nih di media sana membuat beda. ada apa? Kan belum tahu, kalau belum tahu hidup lagi, belum tahu ada kapan. Belum bisa. Anak ngasih tahu bukan pengen langsung tonton ngasih nama begitu aja, dipikir dulu, biar nyari nama untuk HP. Kan kadang-kadang tuh walaupun anak udah nyari nama nggak dapet ya anak satu gitu. Buat anak tuh gitu. Tapi ketika melihat anaknya langsung menyesal. Anaknya yang begini, melihat dia nama ini nggak tahu juga. Tiba-tiba tahu lagi gitu. Ini ada berapa? Ada. Jangan aneh-aneh sih. Langsung yang sekarang. Yeah. Harus mengenai. Jauh lebih tinggi. Buane kalau cowok ada Zulfikar aja. Kurang amat. Tapi ya serem Zulfikar bagus. Cowok. Emang bapaknya rata-rata bil. Gimana loh? Gimana? Dari itu pintu. Berarti saya pengennya tuh namanya anak yang modern, sudah ketebak soalnya.
Ya, gua lagi penda namanya. Pokoknya sih gitu. Yang tua tuh pabrikan antingan tuh pen. Aku lalu dulunya. Waktunya nggak waktu itu. Satu waktu kedua karena Ini udah pagi ke sore kalau aku. Jadi waktu itu berarti dari kapal dari pulau karena terus ketemu dulu deh. Ada dari rumah terabang depan rumah di motor kalau orang rumah tapi yang saya baju-bajuannya iya nih suwe ya kan itu kemari dan ngumpet gitu memang rumah kenapa kalau ngumpet itu rumah kasih rumah